Skala data numerik, rasio dan interval. Rasio, dua-duanya sama-sama angka, rasio maupun interval. Nah, rasio pengukuran ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Rasio memiliki nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Misalnya, tinggi badan. Tinggi badan seseorang misalnya 180 atau tinggi badan Sinta. Tinggi badan Sinta 170. Kalau 0 kan tidak ada nilai tinggi badan yang 0. Itu maksudnya 0 mutlak, berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Kalau yang skala data interval, tadi sama-sama numerik, pengukuran bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Oh, contohnya yang mana, Bu? Contohnya suhu 0 derajat Celcius kan ada. Ada suhu yang 0 derajat Celcius. Gitu. Atau bisa dikenal dengan tidak memiliki nilai nol absolut. Terus contoh kedua, jam 00 kan berarti bukan tidak ada nolnya, bukan jam 0, tapi jam 12. Itu contoh data, tapi umumnya kebanyakan kita akan menggunakan rasio. Kalau data-data rekam medis biasanya nanti banyaknya menggunakan rasio, tapi ada ya data yang menggunakan data interval. Karena kan data di rekam medis nanti akan ada suhu badan dan segala macam di dalam rekam medisnya pasien. Ada waktu misalnya waktu operasi, waktu pengambilan tindakan kan itu ada. Jadi nanti bisa masuk di formulir rekam medis ataupun di dokumen rekam medis ada, bisa skala datanya bisa jadi rasio, bisa jadi interval. Kategori. Ini penjelasannya. Selanjutnya, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Tadi contoh jenis kelamin, warna formulir rekam medis, ordinal. Data ini selain memiliki nama, atribut juga memiliki peringkat atau urutan angka yang diberikan mengandung tingkatan. Nah, ordinal ini misalnya tadi sudah pengetahuan, terus fase pada kanker stadium 1, stadium 2, ataupun stadium 3. Jelas ya, misalnya pada stadium 1 sudah berapa ukuran kankernya, pada stadium 2 sudah berapa ukurannya, dan pada stadium 3 sudah berapa ukurannya. Tingkat keparahannya pun akan berbeda-beda. Interval sama dengan ordinal disertai jarak yang sama dan pada pengukuran. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek. Akan tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Jadi, dia nilai absolut tadi yang saya jelaskan bukan nilai mutlak. Jadi nolnya itu bukan nilai mutlak, tidak memiliki nilai nol absolut ya. Untuk interval itu tidak memiliki nol absolut. Contohnya tadi suhu 0 derajat berarti nolnya ada nilai suhu tadi. Kalau yang jam juga 00 itu ada jam 12, tapi kalau nilai rasio itu nolnya mutlak tidak ada, memiliki atau dengan istilah memiliki nilai absolut mutlak tidak ada. Panjang badan kalau istilah untuk bayi, kalau untuk orang dewasa nilai tinggi badan, terus ukuran kaki atau ukuran sepatu, ukuran sandal, berat badan, gitu.
Semoga teman-teman sudah mengerti tentang data. Jika ada pertanyaan nanti setelah video ini berakhir, teman-teman dipersilakan untuk menanyakan melalui media WA Group. Oke, jadi kita sudah berbicara tentang data. Ingat teman-teman, data setelah diolah baru bisa dinyatakan sebagai sebuah informasi. Oke, variabel. Definisi variabel. Ada banyak definisi variabel. Pertama, Ari Kunto pada tahun 1998. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang akan kita teliti. Kalau menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan akan ditarik kesimpulan. Variabel ini suatu atribut, sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi berbeda-beda nanti ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulan. Jadi, secara kesimpulannya, variabel ini adalah sesuatu yang akan diteliti atau sesuatu yang bisa diukur yang akan diteliti oleh peneliti dan yang menentukannya adalah peneliti berdasarkan misalnya teori ataupun fakta ataupun permasalahan yang ada di lapangan. Variabel, sifat variabel itu adalah variabel statis, variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Ada variabel dinamis, variabel yang dapat diubah keberadaannya. Variabel statis, variabel yang tidak bisa diubah keberadaannya adalah jenis kelamin. Walaupun sekarang kita kenal jenis kelamin itu ada ada di beberapa negara yang masih udah mengakui bahwa jenis kelamin yang entah ladyboy ataupun Maria ataupun yang sejenisnya tetap variabel yang tetap sebenarnya kodratnya dan jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Itu kan nggak bisa diubah secara kodratnya. Umur walaupun misalnya catatannya bisa diubah, pada dasarnya kan tidak bisa diubah umur itu. Kita lahir kapan, tanggal berapa, kita kan tidak bisa mengubah walaupun ada nanti misalnya ada catatannya kesalahan penulisan umur itu kan tanda kutip, tapi kan umur seseorang tidak bisa diubah. Variabel dinamis, variabel yang dapat diubah keberadaannya. Kalau di rekam medis mutu rumah sakit, misalnya mutu pelayanannya itu dulu tahun 2020 kurang baik, nah menjadi tahun nanti tahun 2021 menjadi baik. Atau berat badan bisa berubah, berat badannya bulan kemarin, kalau perempuan tuh kalau perempuan kan biasanya yang cewek-cewek nih biasanya sensitif dengan berat badan. Kalau berat badannya sudah timbangan bergeser ke kanan, nanti berusaha untuk diet, kalau istilahnya sekarang diet atau mengatur pola makan, jadi sehingga bulan ini dia 50, bulan depan sudah bisa menjadi 48. Jadi variabel dinamis itu variabel yang bisa diubah, baik orang lain ataupun diri sendiri. Macam-macam variabel. Variabel itu ada yang dikenal variabel independen, variabel stimulus, prediktor, pengaruh ataupun bebas. Variabel independen itu ini adalah variabel penyebab terjadinya sesuatu. Variabel penyebab terjadinya sesuatu ini bisa dikenal, nanti ada beberapa buku atau teman-teman membaca KTI, proposal atau skripsi, tesis, disertasi ataupun bahan bacaan misalnya artikel penelitian, ada yang menyebutnya variabel independen, ada yang menyebutnya variabel stimulus, ada yang prediktor, pengaruh ataupun bebas. Semuanya itu adalah merupakan variabel penyebab terjadinya sesuatu. Variabel dependen, variabel
Ada yang mengenal istilah yang dipengaruhi, terikat, output, kriteria, konsekuen, sama intinya variabel itu yang akibatnya, misalnya terjadinya sesuatu, misalnya hubungan ketidaklengkapan dokumen rekam medis dengan pengetahuan hubungan pengetahuan dengan terjadinya ketidaklengkapan dokumen rekam medis. Hubungan pengetahuan petugas rekam medis dengan terjadinya ketidaklengkapan dokumen rekam medis. Variabel bebasnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini kan misalnya pengetahuannya, ketika pengetahuannya baik, berarti akan kelengkapan dokumen rekam medisnya bagus. Ketika pengetahuannya buruk, kelengkapan dokumen rekam medisnya tidak bagus. Jadi, variabel bebas ini variabel yang menyebabkan terjadinya suatu akibat. Hubungan keterlambatan dengan prestasi mahasiswa. Berarti misalnya sering terlambat, tepat waktu, nanti prestasinya bagus, tidak bagus, seperti itu. Atau hubungan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Ketika fasilitas kesehatannya lengkap, terus pelayanannya bagus, secara teori pasiennya akan puas. Jadi kan seperti itu. Jadi si variabel bebasnya sebagai penyebabnya, variabel dependennya menjadi akibatnya. Independennya itu tadi, kalau hubungan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Kalau fasilitas kesehatannya bagus, fasilitas di pelayanan kesehatan itu bagus, maka pasiennya akan puas. Kan itu penyebab sebab akibat. Ada macam-macam variabel lain yang perlu teman-teman ketahui, minimal teman-teman mengetahui saja bahwa variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi, misalnya, tadi ada hubungan pengetahuan petugas rekam medis dengan ketepatan diagnosa pada resume medis, misalnya seperti itu. Ketika pengetahuan si petugas rekam medis ini bagus tentang diagnosa, maka tepat diagnosanya pada resume medis atau dokumen rekam medis. Ketika pengetahuannya tidak baik tentang kode diagnosa, maka ketepatan diagnosanya salah atau kurang tepat. Nah, kita mau ingin penelitian seperti itu. Penelitian yang kita bisa kontrol, misalnya kita samakan. Kontrol itu kita yang kendalikan. Apa sih variabel-variabel yang bisa mempengaruhi pengetahuan ini? Misalnya lama bekerja, lama bekerja. Semakin lama bekerja, orang kan semakin bisa suka ada berpengalaman. Nah, biar tidak menjadi pengganggu, biar variabel lama bekerja ini tidak menjadi pengganggu, kita samakan si sampel kita yang ingin kita teliti, si petugas rekam medisnya yang sama-sama bekerja sudah lebih dari 5 tahun misalnya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit ataupun di puskesmasnya ada 10 petugas rekam medis, nah 5 diantaranya 5 tahun sudah bekerja 5 tahun, terus yang 5 lainnya belum bekerja atau kurang dari 5 tahun. Yang kurang dari 5 tahun kita keluarkan, tidak kita ambil datanya, yang kita ambil yang lebih dari 5 tahun. Nah, berarti kita sudah mulai mengontrol dari lamanya bekerja. Lihat tadi judul kita, misalnya data yang akan kita ambil adalah judulnya tadi hubungan antara pengetahuan petugas rekam medis
dengan ketepatan diagnosa pada resume medis. Pengetahuan ini nanti akan bisa dipengaruhi oleh lama bekerja. Semakin lama bekerja, orang semakin banyak makan, semakin tahu, semakin pintar lah, istilah gampangnya. Nah, jadi biar sama-sama nih yang kita ambil datanya sama keadaannya sama, berarti kita mengasumsikan kita ambil yang sama-sama 5 tahun sudah bekerja 5 tahun, yang tidak dari 5 tahun tidak menjadi tidak kita ambil datanya ataupun menjadi sampel kita. Jadi kita sudah mengontrolnya kita kendalikan, yang 5 tahun ini lama bekerja ini kita kendalikan. Itu namanya variabel kontrol. Variabel pengganggunya, kalaupun variabel kontrol tadi misalnya lama bekerja kita tidak bisa kendalikan, kita ambil semua 10 orang, berarti lama bekerja akan menjadi variabel pengganggu. Jadi contoh sudah banyak ya, ini ada contoh di sini lagi, hubungan antara pengetahuan tentang terminologi medis, petugas rekam medis dengan ketepatan diagnosa. Itu sama tadi. Variabel bebasnya adalah pengetahuan, variabel terikatnya adalah ketepatan diagnosa, variabel kontrolnya bisa lama bekerja, bisa umur si petugas rekam medis, misalnya yang umurnya yang masih muda-muda aja yang kita ambil, terus yang umur tua udah nggak kita ambil, ataupun sebaliknya. Contoh berikutnya, hubungan antara kelengkapan informasi medis dengan keakuratan kode diagnosa. Ketika kelengkapan informasi medis ini lengkap, maka akan akurat kode diagnosa, misalnya begitu. Ternyata variabel yang bisa mempengaruhi kelengkapan lengkap tidaknya informasi medis ini pengetahuan si petugas. Misalnya pengetahuan petugas ini kan, kalau si pengetahuan petugasnya baik tentang kelengkapan informasi, berarti akan baik juga keakuratan diagnosanya. Seperti itu. Jadi pengetahuan ini akan mempengaruhi kelengkapan informasi. Tetapi teman-teman tidak mengukur, misal tidak melihat pengetahuannya, ya udah nggak usah dipisah-pisahkan pengetahuannya mau baik mau buruk, ambil aja semua sampel yang 10 tadi, yang kita contohkan 10 orang tadi di instansi kesehatan, dicontohkan, nanti diambil semua pengetahuan tanpa melihat pengetahuannya baik buruk, kita ambil, berarti pengetahuan tersebut adalah akan menjadi variabel confounding atau pengganggu. Untuk data dan variabel penjelasannya seperti itu, mungkin akan banyak pertanyaan dan mohon teman-teman dibaca kembali, diputar ulang lagi video ini berkali-kali biar paham, dan ketika ada yang tidak paham silakan langsung ditanyakan. Ingat teman-teman, ketika nanti di judul penelitian teman-teman di KTI, jangan menuliskan semua judul, mana sih variabelnya, kayak yang tadi saya contohkan, hubungan antara pengetahuan tentang terminologi medis petugas rekam medis dengan ketepatan diagnosa. Yang mana sih variabelnya? Yang variabel itu sesuatu yang teman-teman akan ukur, yaitu pengetahuan apa sih? Pengetahuan tentang terminologi medis, misalnya seperti itu. Ataupun teman-teman nanti kalau rekam medis biasanya kan di tempat kita KTI-nya diarahkan untuk variabel tunggal, misalnya kelengkapan diagnosa, kelengkapan dokumen tinjauan, kelengkapan dokumen rekam medis di rumah sakit X. Jadi variabel tunggal, variabelnya cuma satu, variabelnya adalah kelengkapan dokumen rekam medis, bukan tinjauan, kelengkapan dokumen rekam medis di rumah sakit X, bukan. Tapi yang teman-teman akan ukur adalah kelengkapan dokumen rekam medis, diapakan, ditinjau, bisa dianalisis, bisa dianalisis, bisa ditinjau, seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA group. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.